Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersama-sama meneruskan kontemplasi kita, praktek self inquiry, direct path, bermeditasi bersama-sama. Mudah-mudahan malam ini sahabat-sahabat yang hadir dan juga nanti yang mendengar rekamannya dapat hikmah, dapat keterbukaan, dapat penyingkapan, ya. Dan saya juga dilancarkan menemani sahabat-sahabat untuk mempraktekkan self-inquiry itu. Salawat dan salam hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam majelis kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang selalu hadir mendengarkan di program ini, kita sudah membahas teliti lebih kurang 7 kali pertemuan, ya, standing as awareness. Ini kalau di bahasa Indonesia kan agak susah, sahabat-sahabat sekalian. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan-penjelasan itu Ibu Siti udah paham juga gitu ya. Jadi standing itu berdiri kokoh sebagai kesadaran, ya. Jadi setiap kita bertanya kepada diri kita untuk mengetahui dengan pasti who am I, maka jawabannya adalah ujungnya aku adalah kesadaran. Aku adalah kesadaran yang menyadari semua pengalamanku. Ya, jadi aku, kalau misalnya ibu-ibu lagi diam, sahabat-sahabat, who am I? Siapa aku? Gitu. Ya, siapa aku? Tentu kita tidak lagi serta-merta menjawab aku adalah Dami. Ini aku, ini dada, ini jidat, ini pipi. Nah, semua ini namanya badan. Ya, body. Ya kan? Ini semua badan, bukan aku. Jadi badan ini termasuk objek yang diteliti. Objek gitu ya. Nah, objek ini, badan ini satu saat expire gitu, berakhir ajal. Nah, itu yang selama ini dipahami sebagai kematian. Terus saya buka mata. Saya mengetahui mengalami sesuatu, ya enggak? Kalau teman-teman lagi di kamar, melihat lemari, terus juga ada sofa, gitu kan? Itu juga pengalaman. Pengalaman yang disebut fisik. Itu objek fisik, ya kan? Nah, terus juga kita menghirup udara. Udara juga objek fisik. Fisik dia. Terus kita lihat furniture gitu. Kita lihat lemari. Terus kita matikan lampu kan gitu. Begitu kita matikan lampu, itu semua objek jadi tidak nampak bagi kita. Lalu kita menggunakan tangan kan, kita rabakan. Jadi kita mengalami melalui tangan teteh. Ya, menyentuh. Itu pengalaman juga. Menyentuh. Tapi pengalaman melalui tangan itu harus dekat, harus langsung disentuh gitu. Apalagi pengalaman bakso gitu kan. Pengalaman bakso itu lebih dekat lagi pakai lidah. Kalau cuma pakai tangan kita nggak tahu bakso itu seperti apa pengalamannya, rasanya. Kita sirup gitu, kita sendok gitu. Terus kita dengar suara motor di luar gitu kan. Kita nyebutnya di luar melalui telinga. Jadi semua pengalaman kita melalui panca indera
penglihatan, pendengaran, penciuman, lidah, terus sentuhan, termasuk cuaca, kulit. Itu semua teteh namanya objek fisik. Nah, itu yang selama ini kita sebut the world, dunia. Gitu ya. Nah, itu semua objek. Nah, dunia ketika kita buka panca indera, kita tutup mata, teteh, terutama indera mata. Kita tutup mata, maka semua tadi yang kita alami sebagai objek fisik itu menjadi objek pikiran, objek batin, terbayang. Jadi ada objek yang disebut fisik, dunia, fisik, tapi begitu kita tutup mata, terutama mata, maka tadi sofa, lemari, furniture, apapun, itu menjadi image. Nah, image in mind, nah di situ kita mulai paham apa yang nampak, menampil, apapun istilahnya, terbayang di pikiran, bukan di sini. Ini jidat. Pokoknya nampak aja. Itu yang disebut mind. Mind itu suka saya terjemahkan batin. Imaginal world. Kadang itu begitu nyata, objek-objek pikiran itu teteh pada waktu kita mimpi. Jadi mimpi itu ada objek-objek kita saksikan, kita alami. Ya enggak? Persis seperti objek-objek fisik yang kita saksikan saat kita terjaga. Nah, itu semua objek. Nah, saat kita meneliti pengalaman tidur mimpi setelah kita bangun, ya kan? Itu sebetulnya padat atau hanya pikiran gitu, gitu Pak Sob. Setelah kita terjaga seperti itu, kita ingat pengalaman mimpi. Dia tidak padat. Itu yang disebut subtle, halus. Nah, ternyata bukan cuma ingatan dalam mimpi saat mimpi yang terbayang halus. Kenangan-kenangan masa lalu pun terbayang, iya kan? Gitu ya. Itu semua objek. Itu yang saya bilang bentuk-bentuk, gambaran-gambaran mental itu, pemikiran, bahkan emosi, perasaan, itu objek, bukan subjek. Kalau kita tutup mata teteh, ada pegal-pegal nih, rasanya di leher. Itu sensasi namanya. Terus terasa lapar, ya kan? Terus juga pinggang agak kaku. Itu terasa, itu body. Jadi semua pengalaman badan, body, itu di bahasa Inggris namanya sensing. Itu ya Pak Sam. Semua pengalaman fisik dunia itu disebut persepsi. Ya kan? Ini kalau lebih radikal nanti revolusioner Pak Sabto. Kalau kita lihat bintang, itu sebenarnya persepsi loh. Kita bilang persepsi loh itu. Gimana kalau kita dalam mimpi ngelihat bintang? Jauh apa dekat tuh dalam mimpi? Sama kayak gini analoginya Pak Sabto. Ini harus anak muda sih. Kan ada tuh main game itu yang pakai kacamata yang begini kan? VGR kan gitu. Saya pernah nyobain tuh setengah jam. Begitu saya tutup pakai kacamata itu, alatnya itu, di situ ada dunianya sendiri, Pak Sabto. Dunia monster. Jadi sebelah saya ada orang. Dia ngeliat, wah, 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 gitu-gitu dia lihat. Padahal di dunia game itu, saya lagi berperang di situ. Di situ juga ada gunung, ada pesawat gitu. Ya, dan ada bintang. Itu jauh apa tidak?
Makanya kalau sudah memahami begini self-inquiry, kita jadi paham seperti apa Isra Mi'raj itu. Surga, neraka, arash. Nah, tapi ini harus diulang-ulang. Ini kan sering saya lakukan, saya ulang-ulang di beberapa tahun. Jadi, pikiran itu bukan subjek, itu objek. Misalnya contoh pengalaman membenci. Saya benci tuh orang. Nah, objek yang kita benci apanya? Pikir apa? Badannya? Atau gambaran dia ada di pikiran kita? Ya nggak? Menghantui. Nah, sekarang kita jatuh hantu itu apa? Hantu itu sebenarnya bukan pocong yang menakutkan. Debt collector, tukang tagih gitu. Itu seminggu lagi debt collector mau datang. Itu susah tidur. Terus di benak kita juga ada teteh cerita surga, neraka, siksa kubur. Itu objek juga. Jadi objek-objek itu berubah-ubah. Digital, ya kan? Buka TikTok, buka Tokopedia, buka Lazada, Shopee, gitu. Instagram. Itu objek-objek YouTube. Nah, ini penting sekali menyadari mana objek, mana subjek. Nah, standing as awareness itu mengajak kita mengalihkan perhatian pasang. Yang tadinya kita selalu memberi perhatian pada objek, bisa objek fisik dunia, objek pikiran, dengan segala variasi, objek sensasi pada badan. Kita alihkan perhatiannya ke subjek. Nah, orang kan suka nanya, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Perjalanan ke dalam diri. Itu maksudnya apa? Konkretnya apa itu? Masuk ke otak, masuk ke jantung. Itu sebetulnya menyadari batin. Dan itu tidak bisa dititip, dijoki. Pak Sabto, Pak Sabto deh yang jalan buat saya. Nggak bisa. Kita harus dilakukan sendiri. Gitu ya. Jadi penting sekali untuk balik arah. Balik arahnya itu bukan fisik. Perhatian, attention. Ya, jadi saya coba gambarkan ya. Ini kan saya ulang-ulang nih teman-teman ya. Buat jangan bosan. Siapa aku? Maka aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalaman. Pengalamanku itu adalah aku menyadari pikiran, batin berarti. Aku menyadari perasaanku, itu batin juga. Aku menyadari sensasi badan, pegal-pegal, apa. Aku menyadari realitas objek di sekitarku. Kalau didetailkan, aku menyadari pemandangan ini, aku menyadari rasa teh ini pakai lidah, aku menyadari rasa lapar ini, aku menyadari ruangan ini dengan segala furniture di dalam, aku menyadari pikiran ini, aku menyadari rasa sedih ini, aku menyadari semua pengalaman itu. Apakah siapakah aku yang menyadari semua pengalaman itu? Saat kita bertanya seperti ini, kalau kita gambarkan jawabannya, Pak Sabto, itu jadi objek lagi. Jadi ketika kita udah bertanya begini, nggak bisa lagi digambarkan. Nah, itu baru subjek.
Apalagi jawabannya di Google, itu jelas salah. Aku adalah anak si ini, itu gambaran mental. Jadi apa jawaban? Kita diam. Saat kita diam. Nah, saat kita diam itu ada yang hadir di situ. Apa namanya itu? Itulah aku adalah kesadaran. Awareness, consciousness, the subject. Nah, aku nama yang kita berikan untuk itu. Jadi aku bukan lagi A, K, U, bukan. Makanya kalau kita kaitkan ini dengan tradisi Islam, aku bersaksi. La ilaha, ilahnya itu apa? Segala objek berubah. Illallah, illallah itu kembali ke aku. Nah ini kan yang tadi, ada objek, ada subjek. Ini duality, konsep di pikiran kita. Pengalaman objek dulu yang mudah kita paham. Pengalaman subjek jarang, orang nggak ngerti. Pengalaman objek apa saja? The world tadi. Melalui mata, lihat pemandangan. Melalui telinga, bersaksi pada suara. Melalui hidung, bersaksi pada aroma. Dan seterusnya ya. Lalu the body. Kita tutup mata, kita sadari badan kita. Otak juga sensasi. Bukan otak loh yang berpikir. Itu sudah keliru kita. Baru the mind, batin. Nah, kita selama ini attentionnya, perhatiannya ke objek. Bisa nggak kita, siapa ini yang memperhatikan objek kan gitu. Nah, semua pengalaman objek ini kita sebut content of experience. Saya suka sampaikan juga experience, sebenarnya appearance, yang menampil, atau tajali gitu teteh. Mentajali, menampak. Nah, sekali-sekali kita perhatiannya ke subjek. Nah, inilah ilaihi rojiun. Nah, gitu kan. Ilahi. Tawaf ke subjek. Ka'bah itu. Nah, begitu kita hening, itulah Ka'bah. Jadi, nama lain dari Ka'bah itu, hak pengalaman Ka'bah itu sebenarnya kolbu itu hening. Kalau sudah hening, ada objek nggak? Nggak ada. Objek subjek nyatu. Saat objek dan subjek nyatu, nggak ada lagi duality. Ini harusnya simulasinya objek ini kembali balik ke subjek gitu kan. Nggak ada dualitas lagi. Itu apa? Hakikat objek selalu berubah. Sifat dari objek selalu berubah. Datang dan pergi. Makanya nggak bisa dituhankan objek. Nggak bisa. La ilaha. Tapi hakikat subjek, aku, present yang selalu tetap, itu tidak berubah. Nah, kalau kita self-inquiry direct langsung, kita bertanya, siapa dan apakah aku yang tetap ini? Siapakah aku saat tidur mimpi? Siapa itu yang menyaksikan gitu? Apakah dan siapakah aku saat tidur pulas? Siapakah aku saat keadaan terjaga? Apakah aku tetap eksis saat kematian, saat tubuh ini berakhir atau mati? Ini yang harus kita langsung selidiki. Jadi waktu saya mati suri itu 2 kali, oh aku masih ada, meskipun badan ini sudah di end. Jadi saat kita takut mati, yang takut itu apa? Pikiran. Gitu. Nah disinilah teman-teman penting sekali untuk membedakan mana subjek, mana konten pengalaman. Konten pengalaman itu objek berarti mind, body, and gitu ya. Nah, jadi di sini mulai paham nih. Jadi ego di mana? Ego itu adalah deskripsi pikiran kita tentang gue gitu.
Itu namanya personality. Itu berubah. Ada personality aku sebagai Ustadz Dame. Ada personality aku sebagai ayah. Itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sering-seringlah melakukan praktek self-inquiry ini ketika mengalami apapun. Sampai nanti kita paham, oh, jadi aku, nah kalau simbolnya di dalam Al-Quran itu, aku itu alif. Makanya alif, lam, alif dan lam ha itu terpisahkan. Lam itu cinta, rahmat. Lam kedua rahim. Baru jadilah hu alam semesta. Itu maknanya begitu luar biasa uraian. Jadi kalau kita lepaskan Allah, itu standing as awareness sebetulnya. Kalau mau agak detail dikit, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhuduhu sinatu wa la naun. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Qayyum itu standing, tegak, komat, berdiri kan, ikomat qayyum, tidak mengantuk dan tidak tidur gitu. Allah akunya, dia masih disebut dia karena dia tak terbantu. Lahu ma fis samawati wa ma miliknya apa yang di langit dan di bumi. Itu langit itu main itu, dimensi batin. Makanya itu disebut ayat kursi. Kursi simbol dari kekuasaan. Di era politik ini orang mau rebutan kursi supaya dapat kekuasaan. Jadi kalau orang standing as awareness itu powerful. Dia berkuasa terhadap pikirannya, perasaannya, memorinya, apapun. Kalau sudah bisa berkuasa terhadap itu, maka dia juga bisa mengekspresikannya ke badannya, mengekspresikannya keluar. Nah, itu disebut berdaulat. Itu namanya khalifah. Kira-kira gitu, Teteh. Ya, jadi saya kira kita kan satu-satu aja nih kita bahas nih diskusinya itu. Ya, jadi belajar kita mengetahui sesuatu tidak melalui titipan orang, tapi meneliti langsung. Saya sudah ulang-ulang ini di banyak banyak apa ya konten gitu ya, konten YouTube. Iya paham sih bang, tapi kan, nah itu tapi kan nggak. Nah, silakan nih kalau ada yang, nah hari ini malam ini kita hanya menegaskan itu. Pikiran bukan, pikiran adalah objek. Pikiran mind itu ada perasaan, ada memori, ada trauma, bukan subjek. Subjek itu adalah yang tidak bisa dijelaskan. Kalau kita kaitkan dengan insan, ihsan, beribadahlah kepada Tuhan seolah-olah kamu melihat. Nah, seolah-olah itu objek, imajinal. Karena banyak orang tidak bisa seolah-olah, bisa. Teteh misalnya di kamar, mau ngobrol sama Pardamen, tutup mata, seolah-olah ada sosok Pardamen di depan. Itu ada orang bisa mahir begitu, kekuatan imajinasi. Bahkan orang yang sudah meninggal pun tubuhnya, kita bisa hadirkan seolah-olah. Itu kalau kata Ibnu Arabi, itu salah satu ihsan. Karena nolongin dia seolah-olah. Karena banyak umat orang tidak bisa seolah-olah pakai imajinasi. Seolah-olahnya dipisikkan teh. Apa itu? Kiblat Ka'bah. Batu itu jutaan manusia tuh bersembahyang, sholat, menghadap Ka'bah seolah-olah itu rumah Tuhan. Gitu.
Itu jangan dianggap beneran begitu. Makanya namanya kiblat, arah. Bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi karena manusia belum bisa standing, belum bisa mengenal subjek, pakai objek dulu. Jadi kalau ada tradisi dan objeknya pakai api, ya jangan marah. Kan alat bantu biar fokus. Kita apa? Boro-boro. Allah, mikir, kompor udah dimatiin belum? Pintu udah dikunci belum? Itu ribet gitu. Jadi kita belum mahir fokus pada satu titik, satu visual, satu arah. Nanti satu saat, ganti la ilaha, bukan ini. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim lagi nyari Tuhan. Tiba-tiba bingung kan Nabi di kegelapan. Nongol bintang. Tapi bukan bintang yang di langit loh, jangan salah loh. Bukan. Bukan. Haja Robbi. Haja dalam bahasa Arab, ini Rob. Itu lagi meditasi tuh. Ini nih fokusku nih. Titik cahaya ini nih berlihat. Gitu. Bintang dulu deh. Wah, tapi berubah-berubah kurang gede nih. Muncullah bulan lebih gede dikit. Ada donatnya lah kira-kira gitu. Oh, itu juga gon juga. Matahari, cahaya semua. Itu juga berubah. Mau gelap, mau terang. Aku menyembah yang menciptakan semua itu. Ini wajah tu wajah iya. Lillazi fatoros samawati wal ardh. Hanifah muslim wa ana minal muslimin. Udah aku pasrah. Nah, di situ banyak nggak mengupas. Apa sih yang dialami Ibrahim saat itu? Bintang, bulan, matahari. Nah, orang biasanya terjemahin, gak apa-apa deh bintang di langit. Itu kan, ya nelayan bolehlah petunjuknya bintang. Atau, teteh bintangnya apa nih? Virgo, Aquarius, nebak-nebak. Jadi kalau rohnya masih bintang, nebak-nebak. Bulan lumayan, apalagi 1.000 bulan. Atau matahari. Jadi agama Sinto apa? Penyembah matahari. Zoroaster, Islam nggak pakai bentuk lagi. Apa itu? Apa yang nggak pakai bentuk? Kesadaran. Kalau ada bentuk objek, kenapa Islam nggak pakai bentuk lagi? Tapi manusia kalau belum sadar kepada sang kesadaran, pakai bentuk, udah sifatnya manusia begitu. Tuhannya Pak Sabto dolar, Tuhannya duit gitu ya. Setan di mana? Di main kan? Pokoknya apapun yang melemahkan jibatin kita, mengganggu kita, menggoda. Ciri-cirinya setan itu menggoda dan melempari. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah. Allah siapa? Gitu. Yang sudah nggak pakai bentuk. Berlindung kepada Allah. Dari apa? Lemparan setan. Rojim itu rajam. Rajam kan lempar tuh. Orang suka artikan rojim itu terkutuk. Sebetulnya melempar. Notif melulu gitu. HP kita notif. Dia, ini lo beli, ini lo beli. Ya, itu melempar. Nah itu kan suka datang. Kita ikutin. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kalau sudah kita memahami begini, standing as awareness, Al-Quran itu jadi hidup loh. Oh maksudnya Quran begitu. Itu yang disebut petuah Al-Quran. Jadi dari sisi ini Quran gak ditafsir lagi.
kasaf. Ya, jadi saya ingatkan, ini bukan untuk berdebat, ini dikontemplasi masing-masing. Selama belum standing as awareness, belum direct experience, gampang. Masih takut mati nih. Bukan cuma itu, takut ditinggal, takut sendirian, takut anak nggak sukses. Itu semua objek. Jadi diapain bang? Ya kenali dulu subjek, perhatiannya ke dalam. Self-inquiry. Ini siapa ini yang takut? Pikiran. Siapa ini yang sedih? Pikiran. Gimana tadi? Langsung ya, nggak banyak basa-basi ya. Oh, iya, Bang. Iya, tadi Bang Nabi mengatakan bahwa seharusnya kita berkuasa terhadap pikiran, tapi kenyataannya justru kita yang dikuasai oleh pikiran kita, gitu ya, Bang ya. Dan memang ini tidak mudah untuk bisa menguasai pikiran. Eh, Dalam perjalanan memang kita nggak bisa lepas dari hal-hal yang membuat kita mungkin terbang ke masa lalu atau khawatir terhadap masa depan, dan itu justru kita nggak bisa lepas dari hal itu. Ya, gimana Bang? Atau bagaimana nih Cak, apa namanya tuh, kita bisa dikatakan sudah standing as awareness tuh gimana Bang cirinya? Gini Tete, Nabi kan bersabda begini, kalian hidup di dunia ini, hidup, mimpi. Nah, kita langsung merujuk pada pengalaman kita mimpi. Pada saat kita mimpi, kita di situ dikejar-kejar anjing misalnya. Kita kan nggak sadar siapa sih yang dikejar-kejar anjing saat itu. Uh, 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 gitu. Dia nggak, siapa itu? Siapa itu yang, nggak, yang dikejar-kejar? Dikejar-kejar monster. Nah, dalam mimpi, kebanyakan orang umumnya tidak bisa kontrol. Sekarang kita bangun. Oh, tadi anjingnya, monsternya cuma mimpi, pikiran. Nah, sekarang nih kita udah terjaga. Ada masalah. Itu semua ada di mana? Di sini kan aktivitas pikiran. Makanya saya suka kasih tip dulu. Ketika overthinking, pikiran aktif, lambatin dulu. Dilambatin dulu pikiran. Di Islam, cara melambatkan pikiran, itu latihannya sampai ke level fisik, puasa. Pingin soto, pingin bakso, pingin cendol, tahan. Ini yang pingin siapa sih? Nah, itu ada inquiry. Tahan selama 12 jam. Gitu kira-kira. Apa nunggu Ramadan untuk kita belajar untuk nahan diri supaya lambat? Nggak usah. Itu namanya tirakat puasa. Kapanpun pikiran terlalu liar, aktif, lambat. Misalnya praktek. Sangat bantu napas dulu. Begitu napas dilambatkan, diam, tutup mata, maka pikiran mulai lambat. Saya suka, tadi saya baru meeting sama seseorang. Ya ini masalah anak, masalah keluarga. Wah, kredit banget dia Bang Reme. Benang kusut, wah gitu. Terus di mana mulainya? Saya bilang, ruwet itu di pikiran. Belum paham ya. Wah, masalahnya banyak.
banyak masalah saya Bang Dani. Sekarang ganti kata masalah dengan pikiran aktif. Nah, itu. Kapanpun teman-teman menghadapi masalah, ganti. Jangan ganti pakai kata masalah. Kalau mau dipatokkan tantangan. Oh, siapa kita nih? Tantangan. Kayak keren banget. Ganti. Pikiran aktif. Nah, karena aktif, lambatin dulu. Begitu lambat, jadi ketahuan. Mana pikiran yang perlu dinotif, diperhatiin, mana yang dibiarin aja lewat. Bagaimana kalau itu menyangkut anak? Ah, gitu. Ada sih jurus yang ekstrim. Kapanpun ada masalah, kalau belum bisa melambatkannya, ada jurus maut. Namanya apa? Double. 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 Itu jurus ekstrim. Lu ngomong apa? Ya, double aja. Kalau mau lebih advance, nerimo. Diapain aja. Nah, kita kan mau belajar melihat semua itu pelajaran hidup. Itu gunanya jalan ma'rifat, self-inquiry, ikro. Jadi kapanpun ada satu ribet itu, cepat nih standing itu. Oh, ini aktivitas pikiran lagi aktif. Lambatin. Kali-sekali pakailah jurus dablek. Perlu berkapanpun datang yang ribet itu. Di situ saatnya kita praktek. Nah, gue gak mau pikirin nongol lagi tuh, nyimpan. Hmm. Jangan ditolak berarti ya Bang ya. Ya, kan sebenarnya itulah gunanya. Kenapa kita teliti kayak malam ini. Malam-malam sebelum tidur. Apa sih yang paling mengganggu saya? Sebenarnya terganggu apa sih? Itu kan pikiran aja yang rame kan batin. Makanya disebut dikasih analogi perang, badar, baratayuda. Jadi itu semua konten experience. Nah, syukur-syukur, nah, nggak tahu kita udah pernah membahas belum sih. Kita belajar dari The Witness. Jadi salah satu apa ya modulasi sifat dari kesadaran adalah dia The Witness, penyaksi. Kalau malam ini kan kita mau sadari pikiran itu objek, bukan subjek. Karena pikiran adalah objek, nggak usah terlalu serius-serius amat sama pikiran. Belajar untuk menonton. Nah, bagi saya suka jelaskan, menonton pikiran itu jangan terlalu ribet sama pikiran, itu namanya la ilaha. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itu diafirmasi gitu, diulang-ulang. Ditalkinkan biar sadar. Ini nih penjelasan. Gimana Teteh? Masih berat? Cukup. Atau gini, ada orang cerita ke saya Teteh, 10 tahun lalu ceritanya masih itu. Dan saya nggak bantu lagi. Kenapa? Dalam hati saya, ya kamu doyan drama sih. Dia emang doyan drama. Iya, iya, iya. Ya, seperti halnya gini,
kemana pikiran diarahkan, ke situlah energi akan dialirkan. Jadi semakin kita banyak mengalirkan pikiran-pikiran berat, justru akan mengambil energi kita justru lebih berat lagi ya Bang ya. Seperti itu ya Bang ya. Ya makanya kita jangan jangan fokus ke situ dulu. Ya. Pindahin tuh perhatian ke subjek. Oke. Ini karena saking mudahnya. Kayak gini loh Tete. Saya begini tuh pada nyari-nyari saya sama anak saya. 15 menit saya begini. Papa nyari apa? Kacamata, nak. Aduh, papa, itu tuh kacamatanya ada di situ. Udah 15 menit. Nggak nge. Silakan ini banyak sebenarnya nih. Nggak ada yang mau nanya nih. Masih malu-malu mungkin Bang. Eh, Baik, kembali saya mengingatkan kepada Ibu Bapak, jika ada pertanyaan yang hendak disampaikan, silakan melalui kolom chat atau bisa melalui raise hand atau ya sebentar. Atau sudah pada paham atau sedang menikmati aliran pikiran mungkin Bang. Seperti itu. Tapi ini salah satu, Pak Sabto kayak itu. Pak Sabto mau bicara. gimana Pak Sabto? Nah, kita Pak sharing Sabto ini lagi. ngikutin terus nih kemana-mana saya nih. Kajiannya. Insya Allah, insya Allah. Cocok kayaknya nih Pak Sabto. Nggak mau Ya, mutar-mutar lagi kan kajiannya Pak. Mutar-mutar sana sini gitu. Gimana Pak ya, Sabto? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kembali tadi bicara tentang kesadaran, bisa kan kita memikirkan, bukan mikir, kita menyadari. Berarti kalau menyadari itu kan kita berpikir ke arah kepada sisang hidup kan. Bisa nggak seperti itu? Artinya kita kalau sudah menyadari bahwa kita hidup kan karena dihidupkan. Kembali pikiran kita misalnya pada hidup dengan dirinya hidup itu berarti kita sadar bahwa kita sebenarnya dihidupkan seperti itu contoh. Suaranya Pak Sabto suaranya hilang ya? Dimakan ular kurang dekat ya. Oh iya. Udah ada Pak suaranya, udah keluar. Oh ya udah. Kembali deh. Saya ulang, kalau misalkan tadi dikatakan tentang kesadaran, bisa nggak di apa ya istilahnya kepada kasih sang hidup. Eh, eh, karena kita kan bisa melakukan sesuatu itu, kita mendengar dan segala macam karena adanya bisa bisa berimajinasi dengan berkira itu kan artinya kan ada yang hidup yang ada di situ menghidup. Ada kembali ke bawah kita sadar bahwa yang membuat segala sesuatu menjadi seperti ini ya subjeknya adalah si yang hidup itu kan gitu. Segala sesuatu nah, yang menjadi pertanyaan menjadi gambar gitu. Ya, pertanyaannya Pak Sabto, sang hidup itu ya, siapa? ya, jadi ya Allah. Nah, kan kita nggak mau jawab tuh. Ya, Ya. Itu loh self ego. Sang hidup tadi kan penjelasan tuh. hmm, Tanpa sang hidup, badan ini mayat. Iya dong, Hmm. hmm, kubur, bawa ke tanah kusir kalau di Jakarta. Sekarang kan masih ada nih Pak Sabto, sang ya, hidup tadi. Saya datang dari uraian Bapak. Self inquiry lagi. Sang hidup itu siapa? Nggak kita jawab. Ketika perhatian kita tiba-tiba ke sang hidup, nggak lagi pakai uraian pikiran, nggak ada ini. Pikiran tiba-tiba berhenti. Kalau kesadaran atau present itu nggak ada semua pengalaman. Makanya itu subjek aku.
Aku dekat gitu. Kalau kita coba deh sekarang referensikan begitu. Aku dekat. Ini akunya yang dimaksud siapa? Lebih dekat dari urat leher. Nah, aku bersamamu. Nah, lama-lama Sabtonya hilang nggak, Pak? Nggak ada lagi ya. Karena sosok Ya, Sabto itu pikiran, Ya. deskripsi. Tapi ketika kita di dunia ini, di dunia panggung sandiwara ini, kita masih pakai topeng-topeng itu. Ada benarnya kata Ari. Buka dulu topeng, buka dulu topengmu. Ketika sudah topengnya dibuka, sisanya apa? Nah, dalam bahasa Quran namanya fitrah. Aku. Dan itu damai. Itu bahagia itu. Nah, di surat Tuhan disebut. Innani anallah. Sesungguhnya aku ya Allah. La ilaha illa ana. Silakan Mbak Muti dulu. Ini ada raise hand. Silakan Mbak di eh, buka unmute ya Bang Dabe ya? Udah, sudah. Assalamualaikum. Silakan. Udah. Ya, As- Muti. Assalamualaikum Pak Dame. Ya. Saya Tadi pernah ngikutin membaca, kan? Ngikutin kan tadi? Oke. ngikutin. Oke. Saya pernah membaca suatu apa tuh macam yang saya tertarik dari Rupert Spira cakap macam ini saya translate ya bahwa hanya sang kesadaran itu sendiri yang dapat menyadarkan, maksudnya kesadaran itu sendiri yang dapat menyadarkan kita gitu. Jadi dalam Islamnya macam hanya Tuhan yang dapat mengenal Tuhan. Nah, Ya. jadi saya sebagai manusia ini kan yang tidak kenal Tuhan, macam mana saya kenal Tuhan? Macam mana sang kesadar yang saya yang sleep yang dalam keadaan tidur dan tidak sadar ini dapat menyadari sang kesadaran? Yang saya ingin tanyakan macam mana kiat-kiatnya Pak? Karena kita tuh macam dalam keadaan deep sleep yang tidak akan dapat kita wake up dari kita punya mimpi itu sampai sang kesadaran yang sadar itu sendiri yang membangunkan kita. Jadi apa yang harus kita Oke. perbuat? Saya mengerti saya tidur, Oke. saya mengerti saya macam mana saya dapat, hai saya harus bangun, saya harus bangun. Saya mencoba Oke. macam mana, tapi selalu gagal. Maksudnya gagal macam mana? Selalu kembali ke mimpi itu, ke ilusi itu lagi, macam putaran roda yang tidak ada habis-habisnya gitu. Oke. Itu saja Bu Pak. Terima Muti, kasih. Ya, Mbak Muti, jangan ya, ditutup dulu. uh-uh. Eh, Ibu dengar suara saya? Dengar Ini siapa yang mendengar? saya Tidak yang usah punya. langsung dijawab. Nah, Oke, tidak usah langsung dijawab. Now, uh-uh. Nah, saya, kamu dengar, nggak usah langsung dijawab. uh, Saya hanya kasih self inquiry. oke, Kamu dengar suara saya? Ya, gitu kan? uh-uh. Ya kan? Uh-uh. Siapa ini yang mendengar suara suara Dame? Yang punya diri lah. Hmm? Saya sebagai diri saya, Eh, just tapi just aware, sadari aja. Siapa ini yang mendengar suara ini? yang hidup Pak, yang mempunyai nafas. Now contemplate now. Saya sendiri, maksudnya. Siapa ini yang mendengar ini? Siapa ini yang bernapas ini? Saya bernapas, masuk, inhale, exhale, inhale, exhale. Saya menyadari napas, masuk, keluar. Ini siapa ini yang bernapas?
Ah, jadi saya, oke, No word. oke, saya silent. Nah, the moment you silent, no, makanya tidak ada aktivitas pikiran. Nah, seorang guru akan bilang, you are dead. Kamu itu. Oke, begini Pak. Jadi maksudnya saya harus mematikan perasaan saya atau saya No, 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 menyadari? no. Enggak. Perasaan itu objek. Pikiran itu objek. Di mana ada objek, di situ ada yang menyadari. Oke, saya masa Ini, tertrap. ini, Saya ini, masa, ini. Hmm? saya masih merasa terjebak antara yang menyadari dan yang si sadari itu, antara objek dengan subjek itu masih menyatu gitu, macam putar-putar. Nah, itu masih aktivitas pikiran. Jadi dalam konteks begitu, saat kita perhatiannya kepada kesadaran yang menyadari, tiba-tiba pikiran tidak aktif. Saat pikiran tidak aktif, kita sebut namanya silent. Saat silent itu, siapa aku? Hanya dia yang mengenal diri. Nah, Rupert Spira nyebut itu being aware of being aware. Hanya kesadaran yang tahu kesadaran. Kalau di dalam sufi namanya hanya Tuhan yang tahu Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, siapa aku? Ya kita diam aja jadi. Siapa manusia itu? Kita pakai kalau orang yang nanya, kita ketemu orang yang pada umumnya ya manusia itu ada badan. Kita cerita lah. Ada pikiran, ada Uh, personality. Begini Pak, maksud saya, Tapi itu oke. Begini Pak, maksud saya setelah saya melakukan self inquiry itu kan, saya sadar bahwa yang topeng-topeng saya gitu kan, maksudnya yang saya sebagai objek itu selalu muncul. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita nih Pak, kadang-kadang kan nafsu amarah kita tuh tiba-tiba meledak gitu kan, udah walaupun itu, tapi kadang ada penyesalan, terus kita balik lagi. Maksud saya, apakah yang menuju kepada sang aku sejati itu kan, apakah memang harus kita memang setelah menemukan itu kita harus lurus gitu, maksudnya apa tuh, nggak ada berbuat kesalahan lagi, tapi kan nggak ada kadang-kadang, lagi istilah Bu Beauty, nggak ya, ada lagi istilah kesalahan kalau sudah sadar aku. oh, tapi kadang-kadang kan ada perbuatan kita yang nggak disenangi orang Pak, misalnya gini ya, Nah, sadar, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu kan bagaimana kita bijak berinteraksi. Itu another chapter. oke. Ya, kalau kita merasa nggak enak ketika orang berpendapat, berarti ada di diri kita yang terganggu. Itu pikiran. Mm-mm. Itu belum sadar sang aku itu. Kalau masih terintimidasi. Bukan Belum itu Pak, standing as our. maksudnya begini, kalau yang apa tuh kan, kita nih sebagai manusia tuh kan ada topeng kesedihan, ada Siapa topeng manusia itu? Siapa manusia itu? What do you yang mean manusia? maksud saya yang Badan. Bentar dulu. gitu. Manusia. What do you mean manusia? Yang mana? Maksud saya yang Bukan deskripsi ya. Bukan bukan Google dari Google. bukan jiwa itu sendiri Badan. loh Pak. Jiwa, perasaan, emosi, batin. Bentar dulu. Yang Badan. Bukan badan kan? bukan kesedihan kan kita Pikiran. Bukan pikiran. bukan Bukan perasaan. uh, Itu kan aktivitas. ya. Bukan badan. Bukan pikiran. Bukan personality. Bukan sampai habis. La, neti. Sisanya tidak ada lagi. Apa itu? Aku Jangan langsung dijawab.
Oke, oke. Saat Siap. kita tiba-tiba terdiam, oh ini tuh aku. Itu yang disebut standing as awareness. Nah, kadang-kadang kita menyadari I am awareness itself. Itu masih ya beberapa saat. Nah, lama-lama kita buat dia lebih lama gitu, katakan begitu. Lebih sering. Itulah gunanya kalau di Islam itu syariat sholat. 5 menit teteh, sadar sebagai aku. Gitu. Ternyata begitu kita jadi peaceful, powerful. Jadi apapun dinamika, emosi orang mikir apa, nggak terganggu lagi. Saat kita tidak terganggu oleh pendapat orang, tapi kita waspada, itu namanya takwa kalau di Quran. Bertakwalah. Waspodo kalau di Jawa Barat. Eling lan waspodo. Masih di sana Bu Multi? Iya, Pak. Lagi Udah diam. ya? Nah, Ya, terima kasih, nah Pak. itu. Yes, gitu. Nah, sering-sering standing as awareness. Heeh. Mbak Multi mau kasih nama itu silent, I am being aware, kolbu, apapun namanya. Yang penting Hening. I am gitu. Nanti pelan-pelan saat kita masak, ngurusin anak, I am aware of awareness. Nah, pelan-pelan nanti aktivitas pikiran itu nanti melambat. Pada saat pikiran melambat, itu seperti film Matrix. Peluru itu tong gitu. Set, dia tahan tuh peluru itu. Apa yang lebih cepat daripada pikiran? Kalah peluru kecepatan. Namanya mind attack. Makanya malam ini kita bahas mind itu objek, bukan subjek. Jadi setiap ada problem hidup, aku sedih. Who am I saat aku sedih? Nah, sering-sering jadi itu, Mbak Beauty ya. Iya, Pak. From Terima Malaysia kasih. ya? Dari Malaysia? Tidak Indonesia, tapi saya lagi domisili di luar negeri gitu. Oke, siap. Thank you, Beauty. Terima kasih, Pak, sama-sama penjelasannya. Masih ikutin YouTube kan? Selalu, Pak. Cuma Iya. Oke, ya makasih. baca, Iya. saya terima kasih dengan Pak Dame itu macam mana ya, walaupun baca buku gitu kan nggak ada rohnya gitu ya, nggak macam mana susah, harus ada guru memang harus Iya, yang iya, iya. terima Iya. kasih ya Pak atas penjelasannya di YouTube, di di Instagram. Alhamdulillah Iya. sedikit banyak Ya, ada thank you. lebih. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus ya ikut ya biar lebih standing gitu. Insya Allah Pak. Ya. Saya juga masih ikut kok kelasnya Rupert Spira. Ini kan ada yang terbaru ya. Karena ingin melihat bagaimana beliau menjawab gitu kan. Macam-macam tuh diselidiki. Yana, silakan Yana sekarang. Mbak Yana. Mbak Yana resen. Mbak Yana Mariska ya. Oke. Kayaknya pencet atau gimana. Iya, mau Mbak nanya Rolia Bang. gimana Mbak? Oh, silakan Mbak Yana. Saya mau mohon eksplorasinya, apakah ketika kita sudah di makom ini gitu ya, ataupun belum, ingin gambaran lebih jelas, apakah ini yang dimaksud ini ya, makom puasa khusus bil khusus itu ya Bang Dame?
Lalu apakah berarti kan sudah kalau dalam tradisi Islam sebetulnya ini udah dikenal juga ya dalam tasawuf gitu ya kalau dari perspektif tasawuf. Lalu apa bedanya ya dengan puasa khusus itu yang saya pahami ini apa yang khusus bil khusus itu ya berarti kan kita betul-betul bisa menyaksikan ya lintasan pikiran ketika memihak ego itu tuh istilahnya ditahan ya karena sudah mulai menyadari diri sejati ya jadi nggak jadi muncul gitu ya. Tapi saya masih bingung kalau dari teks-teksnya gitu ya apa bedanya dengan puasa khusus. Lalu apakah itu sendiri adalah perjalanan yang nggak bisa di bypass ya. Berarti kalau puasa itu ya berarti capaiannya itu memang ada 3 derajat itu ya puasa raga, lalu khusus dan khusus bil khusus itu harus dilampaui dan itu sejalan dengan penyelaman kita untuk standing as awareness itu ya. Mungkin itu Bang, mohon penjelasan, mohon. Ya, makasih Mbak Yana. Jadi kalau sudah sadar sang aku, nggak ada makom lagi Mbak Yana. Nggak ada lagi mana khusus bil khusus, nggak ada lagi. Jadi uraian-uraian makom itu diperlukan untuk pemahaman akal gitu. Misalnya gini nih Mbak, ketika misalnya kan saya suka bilang tuh, waktu itu pernah diskusi di YouTube saya itu, there is no there gitu, nggak ada di sana itu, ya, there is no there. Ketika saya berdiri di satu titik, saya sadar sebagai badan, ya kan, maka gedung itu saya sebut di sana dari sudut pandang badan, betul nggak? Iya. Terus saya kan lihat gedung itu kan, saya lihat gedung itu. Begitu saya tutup mata, gedung itu terbayang di benak saya. Terbayang, betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, saat saya bukan sebagai badan, tapi saya sebagai kesadaran, maka gedung itu tidak di sana lagi. Dia appearance aja di kesadaran. Saya juga lama memahami itu. Saya suka kasih analogi itu beberapa itu dari beberapa video kan. Kan ada lukisan nih. Saya kasih gambar dia. Mudah-mudahan membantu nih. Ini katakanlah ini, kelihatan ya Teteh ya? Kelihatan ini. Nah, ini katakanlah pemandangan ya. Ya enggak pemandangan. Ini jalan gitu ya. Nah, di sini ada satu orang. Badan, sebagai badan ya. Ini kan kertas ya. Kertas kan, ini lukisan nih ceritanya kan. Nah, di sini ada orang juga nih, Mbak Yana. Dari sudut pandang ini, ya, ini here, di sini betul? Iya. Benar nggak Mbak Yana? Betul, Nah, betul. yang ini there kan? Ya enggak? Iya. Ya kan? Dari sudut pandang ini adalah there kan? Jadi di sebelah ini ada jarak, betul? Betul. Ya enggak? Aku Iya. yang ini kamu gitu ya. Iya. Aku di sini, kamu di sana, betul? Betul. Kalau akunya adalah layar kertas ini gimana? Ya nggak ada, semua here. Iya, akunya kertas gitu. Itu loh maksudnya. Itu namanya sang kesadaran. Saya tuh masih apa ya, masih gamang gitu ya. Kebanyakan belajar agama kali. Jadi sebetulnya direct path itu apa seperti membypass semua jadi ya. Tapi kan Bang Damai sering menyampaikan juga puasa itu bisa sebagai pintu masuk buat standing ya gitu. Jadi bagaimana Iya, mendamaikan dua itu ya? iya, kan saya juga mengalami yang dia lakukan. Iya, saya juga menghormati kalau orang itu masih butuh tahapan-tahapan. Nggak apa-apa, kan dramanya lebih seru gitu. Iya, iya. Tapi itu masih gak, nah karena itu kan misalnya kayak kajian minggu pagi, tadi pagi, retreat minggu pagi. Itu kita pakai pendekatan sufi kalau di situ, sufi Ibnu Arabi gitu.
Kalau di sini kan standing as awareness langsung tuh ke kesadarannya gitu. Nanti yang dengerin 50 orang, 200 biarin aja. Karena memang konten ini, substansi ini bukan untuk semua orang. Karena itu semua orang. Jadi, tapi saya sendiri juga mengalami fase-fase tahapan-tahapan itu, Mbak Yana. Jadi kalau ada yang bertanya dari sudut pandang itu, saya paham. Tapi one day dia butuh langsung. Ada orang tidak pakai tahapan-tahapan, udah ngebet gitu, langsung direct path. Nah, sepertinya era sekarang itu perlu dikenalkan ini. Karena gurunya udah banyak berjibun di internet. Terbuka banget sekarang. Bagi Iya. mereka yang sungguh-sungguh itu akan tetap. Kalau di diskusi direct path ini kan udah nggak ada debat. Nggak menarik lagi, sesat menyesatkan. Terus, oh saya rajin tahajud. Udah nggak ada begitu-begitu. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Yana, kok kebanyakan belajar agama gitu. Nah, itu kalau saya di fase itu, saya selidiki tuh. Oh, sebetulnya puasa ini maksudnya apa ya? Saya selidiki. Zakat apa ya? Baca Quran. Kayak misalnya tadarusan Ramadan kemarin. Itu kan kita pretelin. Gitu. Iya, betul, betul. Jadi yang penting, saya suka bilang, apa pengetahuan. Halo. Bang Dampenya sepertinya terpental, ditunggu sebentar ya Bu. Oh iya. Iya. Kita nunggu beliau masuk kembali. Dan juga saya di HP, punten nih, apa suka gimana nurunin responnya tapi bukan opsi. Oke, nggak apa-apa. Sebentar saya hubungi dulu Bang Damai. Oh, itu udah masuk lagi. Saya udah ada, Teteh. Oh, udah. Nah, saya jadi ini aja, Teteh. Jadi apa? Co-host lagi. Sebentar, Bang. Udah ada gambarnya Pak kok. Purwanta. Udah ya, Pak ya. Assalamualaikum Bang Damai. Silakan Pak Purwanta. Ini mau mohon penjelasannya tentang untuk apa ya, zikir dengan la ilaha illallah dengan bersolawat. Itu kan ada yang menyebut apa namanya, kalau dengan solawat itu ada istilahnya tidak rawan tersesat atau bahkan apa namanya istilahnya itu. Kalau bersolawat dengan zikir la ilaha illallah itu konteks direct path-nya atau konteks self inquiry-nya gimana kan Bang? Oke, makasih Pak Purwanta. Jadi Pak Purwanta dari perspektif tasawuf itu sudah dibangun struktur semacam doktrin tasawuf bahwa kita mengenal Allah melalui wasilah Rasulullah, syafaat gitu. Ya kan? Makanya itu kalimatnya itu jadi salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Lalu kalau dalam konteks rukun Islam ada kesaksian kedua, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Baru dari situ ashadu an la ilaha illallah. Ini sudah terbangun struktur dari lama. Kita dapatnya bahkan dari kecil. Dan itu sudah masuk dalam keyakinan kita. Tapi di antara kita banyak yang belum melakukan
penyelidikan sendiri tentang makna itu. Ya tentu saja kita butuh guru kan. Guru itu yang dimaksud siapa? Yang dihadirkan pada kita yang lebih menjadi cahaya lah. Guru itu kan cahaya. Beneran. Nah, pada waktu kita selidiki makna syahadat kedua saja, mestinya kita juga merenung. Aku bersaksi Muhammad Rasul. Itu apa ininya, direct path-nya. Nah, dari sinilah mulai ada penjelasan hakikat. Apa sih hakikat Muhammad? Tentu saja bukan jasad fisiknya yang disebut Muhammad bin Abdullah yang diceritakan ada sejarah. Sejarah itu. Karena kita nggak bisa lihat wajah di sini. Nah, disitulah para sufi mulai membuka uraian ini. Ada Nur Muhammad namanya. Nah, kalau sudah mulai ke tasawuf, Nur Muhammad itu adalah hakikat insan kamil yang meliputi alam semesta, termasuk ada di diri kita. Nah, di diri kita, hakikat Muhammad itu adalah qalb, hati. Gimana kita bisa terhubung dengan hati melalui direct path? Itu tadi. Ketulusan, kejujuran, kesungguhan. Pada saat kita sudah bisa mencicipi, merasakan berada di hati, disitulah kita ketemu utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan, sempurna. Membuat kita jadi sadar, oh aku terhubung. Di situ diri kita yang ego udah disappear, hilang. Jadi syafaat itu sesungguhnya adalah pada saat kita terhubung dengan hati kita. Saat kita terhubung dengan hati kita, kita terhubung dengan sosok-sosok yang juga dari hati. Nah, ketika kita bertemu sosok-sosok yang juga pakai hati, kita ternyata satu. Nggak beda kita. Kalau Pak Purwanto pakai laptop, ini ada 47 orang. Pada waktu nyalain laptop kan ada layar tuh, screen satu. Begitu nyalain laptop, buka Zoom, ada 48 gambar. Gambarnya beda-beda. Tapi ada dalam satu layar gitu. Nah, standing as awareness itu kita menyadari layar lagi, Pak. Sebelum ada gambar-gambar ini menampil, yang ada kan layar tok. Iya dong. Nggak bisa gambar nomor sendiri. Nah, gambar ini pun sebenarnya gambar damai, gambar teknilis, sebenarnya layar juga. Nah, karena itulah Pak, direct path ini ngajarin kita nggak usah terlalu banyak teori-teori. Pegangan kita pengalaman langsung. Tapi bukan kita buang, kita hancurkan apa yang sudah diajarkan guru-guru kita. Enggak. Saya selalu sarankan hormati. Tapi kalau kita belum mengalami langsung, itu hanya pengetahuan kayak Google gitu loh. Di Google apa yang nggak ada sekarang? ChatGPT, YouTube. Tapi itu belum jadi direct path. Nah, salah satu resiko sekaligus penghalang adalah terlalu banyak dogma teteh. Yaitu yang Mbak Yana tadi. Susah banget untuk menyadari direct path ini. Jadi makanya kan diwanti-wanti tuh dari tradisi guru-guru di tasawuf. Jangan sok-sok sudah dapat. Memang kalau kita sok saya anak alhaq, saya sudah standing, langsung diuji tuh. Ada debt collector datang. Jadi akhirnya kita tetap humble, rendah hati. Tapi kalau saya sendiri kan waktu kita bikin program ini ya teteh ya, jadi Bunda Judis, ya saya sangat menyadari, ya nggak apa-apa yang dengerin 3 orang aja gitu. Tapi karena saya dari dulu nyari, ada nggak sih guru, ustadz,
pastor, kiai yang ngomong begini langsung gitu. Tapi masuk akal, logik, ada filosofinya, nggak keluar dari teks, nggak nyala-nyalain orang. Kan ada juga tuh ya kayak direct part tapi nyesatin orang semua gitu. Ini kita nggak ada nyesat-nyesatin orang. Kita hanya bertanya, saya udah ngalamin itu gitu. Kalau ada orang mengalaminya lewat tarekat, lewat meditasi, hipnoterapi, monggo. Intinya saya sudah firm, nggak ada keraguan. Itu yang penting. Mau pakai jalur tarekat formal silakan. Wah, saya bisa sendiri. Ya monggo, tapi kan nanti akan diuji oleh kehidupan. Itu yang saya bilang. Pengetahuan begini mesti terbukti dalam hubungan dengan anak, keluarga, ngadapin mati, ngadapin politik, ngadapin macam-macam. Saya ketemu anak-anak muda, saya nggak langsung ngomong agama dulu, Pak Bawat. Ngomongin logik dulu, logika. Nggak terima mereka agama langsung. Mereka dengarnya Spider-Man gitu, Batman, Thor gitu-gitu. Nah, sekarang gitu Pak Purwanto. Jadi salawat itu, penjelasan itu kayak makom-makom harus tuh itu memang dibuat tertib supaya kita nggak sembarangan. Tapi balik lagi ke diri kita, tanya lagi, self inquiry. Apakah aku sudah mengalami ini? Apakah aku sudah membuktikan ini? Kan tidak bisa kegeeran. Apa cirinya kalau saya sudah mengalami, sudah firm? Tidak ada keraguan di dalam. Clear, menenangkan. Gitu Pak Purwanto. Ya, terima kasih Mas Bang. Matur nuwun. Sama-sama Pak Purwanto. Silakan Teteh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah menunjukkan pukul 21:01. Tapi sepertinya barangkali ada materi lagi yang akan disampaikan oleh Bang Nabe, Bang? Cukup itu. Jadi hari ini saya mau menegaskan itu, pikiran itu bukan subjek, ya objek yang diobservasi. Memang itu subjek itu kesadaran. Yang dirasakan oleh saya sih Bang, ketika sering self inquire, jadi sering diam, tapi diamnya bukan diam kosong, tapi diam menyadari dia gitu. Takjub memang. Jadi sekarang menyadari objek pikiran itu selalu berubah, tapi juga pelan-pelan menyadari background. Iya, betul. Yang menyadari pikiran. Itu kokoh itu. Itu kalau boleh saya bilang, itu juga esensi ayat kursi gitu. Makanya baca ayat kursi, setannya kabur. Bagi yang sadar, wah setan datang, la ilaha illallah, makin kencang setannya itu. Karena baru kata-kata, belum kekuasaan. Kursi kan simbol power gitu. Dan setan itu bisa dikatakan pikiran-pikiran kita sendiri ya Bang ya. Yang mengganggu, lemparin, menggoda-goda, ya. Minal jinnati wanas kan. Bentuknya manusia sama bentuk pikiran. Jin itu kan bentuk mental existent kalau di filsafat. Jadi jin itu mental existent. Alhamdulillah. Sepertinya kajian ini cukupkan sekian saja. Tinggal prakteknya mungkin ya Bang ya. Untuk mengalami, menyadari bahwa pikiran itu bukan subjek tapi objek yang harus kita amati. Dan itu banyak banget loh yang akan terselesaikan ketika kita menyadari pikiran itu objek. Betul. Karena semua masalah manusia itu di pikiran kan. Betul Bang. Tapi dengan perasaan pun sama ya Bang ya. Satu namanya? Mind itu, di dalamnya itu ada thought, ada emotion, ada feeling.
ada Oke. memori, imagination. Jadi mind itu batin, batin yang masih aktif. Nah, Oke. ketika diselidiki hakikat mind batin itu, ternyata nanti kesadaran. Jadi ketika ada aktivitas di mind, dia menjadi objek. Tapi backgroundnya itu apa? Analogi layar dan gambar itu membantu banget. Layar dan film. Saat kita nonton di XX1, drama misalnya, drama sedih gitu, Teteh. Ya kan? Wah, kebawa emosi gitu. Terus sebelah kita bilang, itu kan cuma layar. Nah, gitu. Itu kayak mengingatkan. Tapi nggak seru lagi kalau nggak sedih. Ya sudah, kalau senang dengan dramanya, nggak apa-apa juga. Jadi tidak apa-apa bersedih, ada kesal, ada marah. Nggak usah dilawan, nggak usah dihindari. Itu memang sifat pikiran. Ketika pikiran beraktivitas, dominan jadi perasaan, jadi emosi. Kalau lebih dahsyat lagi jadi trauma, jadi ego yang mengkristal. Itu yang disebut, makanya ada istilah iblis. Gitu. Iblis itu kan sekumpulan setan-setan menjadi monster. Gitu. Nah, kalau sudah begini teman-teman, nanti referensi kita dari agama itu, kitab suci, itu jadi hidup Pak Sabto. Oh ini toh maksudnya takwa. Oh ini toh maksudnya setan gitu. Jadi saat kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi ngerti gitu, bukan cuma terjemahannya ya, ngerti maksudnya. Tadi ada Mbak Beauty itu, udah alhamdulillah tuh udah baca juga Rocket Spira ya. Dan nonton ada di YouTube soalnya. Baik Bang Dame. Tapi sebelum mengakhiri, apakah ada final statement dari Bang Dame? Ya, Untuk menutup. jadi terakhir saya sampaikan ke sahabat-sahabat, malam ini kita jadi mulai mengerti bahwa apapun yang hadir di pikiran kita, di batin kita, belajarlah untuk mengamati. Karena dia objek yang comes and goes, datang dan pergi. Kalau di antara yang hadir di pikiran itu membuat kita tentram, maksudnya bikin kita mau jalankan, silakan. Tapi kalau itu mengganggu kita, belajar untuk mundur dulu, untuk mengamati. Beri perhatian pada subjek, bukan pada objek. Karena begitu kita beri perhatian pada subjek, objek itu berkurang kekuatannya. Tak mengganggu kita lagi. Terima kasih Bapak Ibu, Teteh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.